Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ku Blokir ATM Suami Saat Dia Sedang Selingkuh. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang telah diselingkuhi oleh suaminya dengan wanita lain. Namun sang istri yang cerdik memilih untuk membalas dendamnya dengan cara yang elegan. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Riris menatap layar ponsel di tangannya dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah-olah baru saja dihantam oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Pesan di WhatsApp itu terasa seperti pukulan telak. Percakapan antara Agus dan Malika, mantan kekasihnya, membongkar semua kebohongan yang selama ini tidak pernah ia curigai. Selama ini Riris percaya sepenuhnya kepada Agus, bahkan ketika pria itu memperkenalkan Malika sebagai mantan kekasihnya. Tanpa ragu Riris menerima kehadiran Malika, menganggapnya sebagai teman baik. Namun ternyata kepercayaannya itu berakhir dengan pengkhianatan. Pantas saja sikap Agus belakangan ini berubah. Tatkala Riris bertanya tentang rencana pernikahan Malika, pria itu terlihat gelisah dan menghindari pembicaraan. Sekarang semua sudah jelas, Agus bermain di belakangnya. Riris tidak pernah berniat membuka ponsel Agus sebelumnya. Ia selalu menghargai privasi suaminya. Tapi entah mengapa hari ini perasaannya begitu tidak enak. Ternyata instingnya benar. Perselingkuhan Agus dan Malika terungkap dalam layar ponsel itu. Kurang apa aku selama ini? Riris bergumam. Tangannya gemetar. Segala yang ia berikan untuk Agus ternyata tidak cukup. Cinta, kepercayaan, bahkan kenyamanan finansial, semuanya tetap tidak membuat pria itu setia. Ketika pintu kamar terbuka, Riris buru-buru menghapus air matanya. Agus masuk dengan senyum lebar, seperti tidak terjadi apa-apa. Ternyata kamu di sini sayang, katanya. Lalu mendekat. Riris menarik napas dalam. Berusaha menahan amarahnya, ingin sekali ia menampar wajah pria yang telah mengkhianatinya itu. Tapi ia memilih untuk tetap tenang. Tidak ada gunanya marah-marah tanpa bukti konkret. Jika Agus bisa bermain di belakangnya dengan licik, maka ia pun bisa lebih cerdik. Kamu mau kemana mas? Rapi sekali hari ini, tanya Riris, menatap suaminya dengan sorot mata yang tajam namun tetap lembut. Ini sayang, aku ada janji dengan teman. Urusan laki-laki biasa, jawab Agus dengan nada santai. Aku izin dulu ya, gak akan lama kok, sebelum sore aku sudah pulang. Ketemu teman, siapa mas? Riris menatapnya penuh selidik. Agus tampak sedikit kaget, tapi segera menguasai dirinya. Teman lama, sudah lama gak ketemu, jadi sekalian silaturahmi. Aku gak enak nolaknya, dia benar-benar ingin ketemu. Riris tersenyum tipis. Oh begitu, ya sudah mas, pergi saja, aku gak apa-apa kok. Makasih sayang, aku pergi dulu ya, kamu hati-hati di rumah, ujar Agus sambil meraih ponselnya dari tangan Riris. Saat Agus meninggalkan rumah, Riris tidak tinggal diam. Ia segera bersiap dan diam-diam mengikuti suaminya. Di sebuah restoran mewah, Agus dan Malika terlihat duduk berhadapan. Dari tempat duduknya yang aman, Riris bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dengan hati yang membara, ia mengaktifkan perekam suara di ponselnya. Lama banget sih mas, aku dari tadi nunggu kamu, keluh Malika dengan wajah kesal. Maaf sayang, aku tadi harus izin dulu sama Riris. Dia gak boleh curiga sama hubungan kita, ujar Agus mencoba menenangkan wanita itu. Ya sudah mas, kita pesan makan dulu ya, aku lapar. Agus tersenyum. Iya sayang, kamu pesan saja sesukamu. Riris mengepalkan tangannya di bawah meja. Betapa tenangnya Agus berselingkuh seolah-olah tidak pernah bersumpah setia dengannya. Oh iya mas, kamu kan janji mau ajak aku shopping hari ini, ujar Malika manja. Iya sayang, setelah makan aku akan ajak kamu belanja. Apapun yang kamu mau aku belikan, jawab Agus tanpa ragu. Wah bener mas, Malika tampak antusias, lalu tiba-tiba mencium pipi Agus. Riris hampir bangkit dari tempat duduknya, tapi ia menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana pengkhianatan mereka. Makanya, sebisa mungkin kita rahasiakan hubungan ini, lanjut Agus. Aku gak mau Riris tahu. Kalau dia tahu, kita habis. Kamu juga gak bisa shopping lagi. Iya mas, tapi itu artinya kamu menikah sama dia cuma karena harta,
Tentu saja. Agus mengangguk mantap. Siapa sih yang gak mau sama hartanya Riris? Pewaris tunggal Arjaya Group. Uangnya banyak. Bisa menjamin hidup kita tanpa susah payah. Jadi, kamu sama sekali gak cinta sama dia? Tentu tidak. Aku hanya cinta sama hartanya. Riris saja yang bodoh, mau percaya sama aku, kata Agus selalu tertawa bersama Malika. Itu sudah lebih dari cukup bagi Riris. Dengan tenang ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Halo, saya minta blokir semua akses ATM dan kartu kredit atas nama Agus sekarang juga. Baik Bu, akan segera diproses. Riris menatap ke arah Agus dan Malika yang masih tertawa tanpa sadar bahwa permainan mereka telah berakhir. Kali ini Riris tidak akan tinggal diam. Selamat menikmati hidup tanpa kemewahan, Mas. Gumamnya dingin sebelum beranjak pergi. Ini belum selesai. Halo Bu, saya ingin memberitahu kalau yang Ibu Riris minta semuanya sudah saya jalankan. Semua kartu ATM dan kartu kredit Pak Agus sudah saya blokir. Ya, terima kasih. Apa ada yang perlu saya lakukan lagi, Bu? Untuk saat ini itu saja. Nanti saya akan kabari kamu lagi kalau saya membutuhkan sesuatu. Baik, Bu. Setelah laporan itu terputus, Ririn terus senyum seraya menatap Agus dan Malika. Lihatlah apa yang kalian bisa sekarang. Terutama kamu, Agus. Apa kamu bisa melakukan sesuatu tanpa ada fasilitas dari Riris? Dia yang mulai semua ini, Agus. Riris hanya mengikuti apa yang ia mulai, dan ia tanggung sendiri akibatnya. Ia telah tega mengkhianati Riris dengan perempuan itu. Cintanya yang tulus malah kamu sakiti, dan tega membohonginya. Hati ini sakit, Agus. Kata-kata yang kamu ucapkan terus saja terngiang-ngiang di telinga ini. Aku mau menikah dengan Riris itu hanya karena harta. Aku sama sekali tidak mencintai dia. Aku bertahan pun karena harta dia yang banyak. Selamanya Riris tidak akan melupakan itu. Apa yang Agus lakukan benar-benar membuatnya kecewa. Riris dengan rela memberikan cintanya dengan tulus, tapi malah dibalas seperti ini. Kebaikan Riris malah dibalas dengan pengkhianatan. Mungkin selama ini Riris terlalu bodoh, dengan mudahnya percaya saja dengan Agus. Dulu Riris mengira Agus beda dari laki-laki lain, tapi kenyataannya sama saja. Ia tidak pernah mencintainya dan hanya cinta dengan yang dia miliki. Riris menyesal karena saat itu langsung memutuskan untuk menikah dengan Agus. Bahkan hanya kenal beberapa bulan, Riris sudah memilih Agus untuk menjadi suaminya. Dulu Riris mengira Agus pria yang tulus, tapi pada kenyataannya ia malah seperti ini. Dan pernikahan mereka baru saja berjalan 6 bulan. Sudah terlihat bagaimana sikap asli Agus. Namun Riris juga bersyukur karena tahu sekarang bagaimana sifatnya Agus. Tidak berlama-lama berada dalam kebohongannya. Sang Maha Kuasa sangat baik dan tidak membiarkan Riris terjebak terlalu dalam. Riris juga tidak akan tinggal diam. Apa yang telah Agus lakukan, dia juga harus merasakan apa yang Riris rasakan. Bagaimana rasanya Riris? Bagaimana sakitnya Riris saat tahu Agus menjalani hubungan dengan mantan kekasihnya itu? Makanya, sudah selesai, Mas. Bagaimana kalau kita langsung shopping aja? Ajak Malika. Agus mengangguk. Mereka langsung beranjak dari duduk dan pergi dari restoran ini. Riris juga ikut beranjak. Kali ini dia akan kembali mengikuti mereka. Riris hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka sekaligus ingin mencari bukti lebih banyak agar Agus tidak bisa mengelak lagi. Maaf, Pak. Kartunya tidak bisa dipakai. Apa ada kartu yang lain? Masa sih, Mbak? Jangan bercanda. Buat apa saya bercanda, Pak? Kartu yang Bapak berikan memang tidak bisa dipakai. Apa ada kartu yang lain? Agus mengeluarkan semua kartu yang ada di dompetnya. Wajahnya terlihat sudah mulai panik dan sepertinya juga kaget mengetahui isi semuanya. Iya, Riris malah mengikuti Agus dan Malika hingga ke pusat perbelanjaan. Lagi-lagi Riris hanya ingin tahu bagaimana reaksi mereka berdua setelah tahu tidak ada uang yang mereka punya. Namun itu juga tidak sebanding dengan apa yang Riris rasakan. Bagaimana sakitnya dikhianati dan dibohongi. Maaf, Pak, semuanya pun sama. Kartunya tidak bisa dipakai. Ini serius, Mbak? Jangan bercanda ya. Masa semuanya tidak bisa dipakai? Iya, Pak. Apa ada uang cash saja untuk melakukan pembayaran? Agus mengusap wajahnya, sedangkan di sampingnya Malika pun juga terlihat panik. Bagaimana ini, Mas? Kenapa tiba-tiba kartu kamu kosong semua? Bagaimana cara bayarnya? Atau kamu ada uang cash untuk membayar semuanya? Uang cash aku juga tidak cukup untuk membayar belanjaan kamu yang banyak ini. Terus bagaimana? Malika juga terlihat gusar. Ya sudah, kamu kembalikan saja belanjaannya. Kok gitu sih, Mas? Kamu kan sudah janji sama aku
kalau akan mengajak aku shopping hari ini. Tapi kenapa malah seperti ini? Ya aku juga mana tahu kalau akan seperti ini kejadiannya. Sudahlah, lagian kapan-kapan kamu bisa shopping lagi. Wajah Malika terlihat memerah. Ia menghentak-hentakan kakinya menjauh dari Agus. Malika membawa semua belanjaannya dan mengembalikan ke tempat semula. Lain kali kalau tidak bisa bayar, jangan sok-sokan ingin belanjain perempuan, Pak, ujar petugas kasir itu. Agus hanya mendengus mendengar itu dan langsung pergi. Sedangkan Riris tersenyum puas melihat mereka seperti itu. Lagian siapa suruh melakukan itu semua? Selama ini Riris percaya dan memberikan semuanya. Bahkan saat Agus ingin beli mobil baru pun dia langsung mengiyakannya. Tentunya sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Karena Riris tahu Agus laki-laki yang tidak tulus. Riris memang cinta dengan Agus, namun dia tidak mau karena gara-gara cinta jadi lemah. Pengkhianatan dan kebohongan yang Agus lakukan memang menyakitkan. Namun Riris tak mau terpuruk, apalagi menangisi Agus. Lebih baik janda daripada bersama laki-laki seperti dia. Tidak berselang lama HP Riris berdering. Ternyata Agus yang menelpon, tapi Riris abaikan begitu saja. Paling-paling dia ingin menanyakan kenapa semua kartunya diblokir. Aku ingin tanya sesuatu sayang. Agus baru saja sampai di rumah. Riris sudah sampai terlebih dahulu dan sekarang tengah duduk di sofa sembari menunggu Agus pulang. Mau tanya apa? Kenapa semua kartu yang ada di aku tidak bisa digunakan? Kartu apa maksud kamu, Mas? Ya kartu ATM dan kredit, semuanya tidak bisa digunakan. Memangnya kamu mau menggunakan kartu itu untuk apa, Mas? Riris sengaja bertanya seperti itu. Dia hanya ingin tahu apa jawaban dari Agus. Iya, tadi Agus sudah bilang ke kamu kalau ingin bertemu dengan teman, terus kita makan di restoran. Nah, saat aku ingin bayar tapi malah kartunya tidak bisa dipakai. Oh, begitu. Kok kamu malah kelihatan santai-santai aja sih? Tanya Agus terdengar bingung. Terus, aku harus apa, Mas? Harus panik gitu? Buat apa aku panik? Orang aku sendiri yang memblokir kartu itu. Ah, apa maksud kamu? Kurang jelas apa yang aku ucapkan. Aku sendiri yang telah memblokir semua kartu kamu. Atau masih kurang jelas? Apa perlu aku berteriak? Tapi kenapa? Kenapa? Kamu tanyakan ke diri kamu sendiri saja. Apa yang telah kamu lakukan sehingga aku seperti ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu seperti ini? Agus masih saja mengelak. Tidak melakukan apa-apa kata kamu? Coba ingat-ingat lagi apa yang kamu lakukan di mall tadi. Bahkan aku tahu semuanya loh, Mas. Termasuk kamu dan Malika tidak bisa bayar belanjaan. Agus seketika diam. Kenapa dia, Mas? Kaget kalau aku tahu semua ini. Lagi-lagi Agus hanya diam. Jangan dipikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak sebodoh itu, Mas. Enggak sayang, kamu ini pasti salah. Aku mana ada seperti itu. Kamu salah paham. Aku itu cinta hanya sama kamu. Riris tersenyum mendengar itu semua. Sudah ketahuan masih saja Agus mengelak. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Diberikan hidup enak malah ngeluncak. Kamu cinta aku apa harta aku, Mas? Tanya Riris. Kamu ngomong apa sih sayang? Mana aku seperti itu? Aku cinta kamu itu tulus. Oh ya, tulus. Gak salah dengar tuh aku, Mas. Omong kosong tahu gak? Aku gak percaya lagi sama kamu. Kamu jangan bicara sembarangan, Riris. Kamu jangan asal tuduh saja. Mana buktinya aku melakukan semua itu? Tadi aku sudah menanggung malu karena uang di ATM semuanya kosong. Dan sekarang kamu malah menuduh aku yang tidak-tidak. Aku tidak terima kamu tuduh seperti ini. Aku gak bicara sembarangan, Mas. Aku gak akan bicara seperti ini kalau tidak ada buktinya. Aku sudah tahu semua kebohongan kamu. Mana buktinya? Agus malah menantang Riris. Dia pikir Riris takut bahkan untuk berpisah dengan dia. Sekarang pun Riris sudah siap. Kamu pengen bukti? Gampang, Mas. Aku sudah punya semuanya. Riris langsung mengeluarkan HP. Yang tadi Riris dijadikan alat untuk merekam semua pembicaraan mereka. Riris memutar video waktu mereka berada di restoran dan juga di mall. Dengan bukti ini, apakah Agus masih bisa mengelak? Kalau sampai mengelak lagi, benar-benar keterlaluan. Bagaimana, Mas? Kamu bisa melihatnya sendiri kan? Oh, aku baru tahu sekarang loh, Mas. Kalau kamu mau menikah dengan aku hanya karena harta. Aku kira kamu berbeda dari laki-laki lain. Ternyata kamu lebih parah, Mas. Kamu mata duitan. Jangan kamu pikir aku akan percaya lagi dengan kamu. Mati-matian Riris menahan agar air mata ini tidak jatuh. Lagi-lagi Riris tidak mau terlihat lemah di depan Agus walaupun sebenarnya hatinya hancur. Enggak sayang. Kamu hanya salah paham. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak seperti itu. Kamu harus percaya dengan aku. Kalau aku itu mencintai kamu itu tulus, bukan ada maksud yang lain.
Elak Agus, please sayang, kamu harus percaya dengan aku. Aku itu tulus mencintai kamu, jangan dengar apa kata orang. Ini semua pasti fitnah. Mereka tidak suka melihat kita bahagia. Lanjutnya memohon. Fitnah apa sih mas? Aku melihatnya sendiri. Tidak ada fitnah di sini. Kamu memang salah. Tega kamu ya mas, seperti ini dengan aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi mas. Semuanya sudah jelas. Aku sudah tahu semuanya. Sudah ya mas, aku itu capek. Sepertinya kamu dan Malika juga saling cinta. Jadi lebih baik kamu sama dia mas. Aku juga tidak mau bersama laki-laki yang sama sekali tidak mencintai aku. Maksud kamu apa? Kurasa kamu telah mengerti apa yang aku katakan. Aku ingin kita pisah. Dan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Tapi Riris, Agus mencoba menggenggam tangan Riris. Tapi dengan cepat Riris menepisnya. Jangan pernah sentuh aku mas. Aku sudah muak dengan kamu. Riris mengembuskan napas, mencoba menetralkan rasa sesak di dadanya. Kamu pergi dari sini. Kamu mengusir aku? Tanyanya seakan tidak percaya. Iya, kenapa? Kamu tidak terima? Ini rumah aku. Dan kamu hanya numpak. Kamu sama Malika sama aja. Kamu kelihatannya juga sangat bahagia dengan dia. Aku mengalah mas. Riris tidak memperdulikan Agus lagi. Dia langsung menyuruh satpam untuk mengusir Agus dari rumah tersebut. Keesokan harinya Riris langsung pergi ke kantor. Karena salah satu orang kepercayaannya Agus pergi ke kantor. Kali ini Riris tidak akan membiarkan dia untuk bersenang-senang. Riris juga akan memberhentikan dia dari kantor. Enak saja dia bahagia dengan yang Riris miliki, tanpa harus bekerja keras. Belum lagi uangnya diberikan untuk Malika, perempuan yang tidak tahu diri itu. Bukannya Riris jahat atau tega, tapi apa yang Agus lakukan itu sudah keterlaluan. Apa yang Riris lakukan ini pun tidak sebanding dengan rasa sakit yang dia rasakan. Sesampainya di kantor, Riris langsung masuk ke dalam. Langsung menghampiri Agus yang katanya ada di ruangannya. Agus benar-benar tidak tahu diri. Masih bisa-bisanya dia pergi ke kantor. Setelah semua yang dia lakukan ketahuan, memang tidak punya muka. Riris masuk ke dalam ruangan Agus. Dia terlihat tengah duduk di kursi yang sebentar lagi tidak akan jadi miliknya lagi. Mau apa lagi kamu di sini, Mas? Tanya Riris. Agus menoleh. Sayang, aku mau kerja. Mau apa lagi memangnya? Kerja? Kamu benar-benar tidak tahu diri ya, Mas? Aku sudah menyuruh kamu pergi dari rumah, termasuk tidak ada di kantor ini lagi. Jangan seperti ini, sayang. Aku minta maaf ya. Jangan seperti ini. Kita baikan lagi ya. Riris langsung menggeleng. Tidak, Mas. Aku tidak percaya lagi dengan kamu. Mana mungkin Riris mau balikan dengan dia, sedangkan dia sudah memperlakukan Riris seperti ini. Tapi, oh ya, satu lagi Mas. Aku juga akan mengambil mobil yang kamu pakai, agar kamu tidak bisa jalan-jalan lagi dengan Malika. Iya, Riris sudah yakin apa yang dia lakukan ini adalah jalan yang terbaik. Walaupun di satu sisi hatinya terluka karena harus menjalani hidup seperti ini. Kamu salah paham sayang. Mana ada aku seperti itu. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang. Aku ini masih suami kamu yang sah. Aku juga mencintai kamu dengan tulus. Aku minta maaf kalau membuat kamu marah. Tapi jangan seperti ini ya. Kamu mau bicara apapun tidak akan mengubah keputusan Riris, Mas. Berhenti untuk mencari alasan. Karena semakin kesini semakin ketahuan kalau kamu itu salah. Tapi sayang, aku tidak seperti itu. Lagi-lagi Agus mengelak. Sungguh Riris sudah muak oleh sikapnya yang berlagak sok suci. Aku tidak percaya, Mas. Lebih baik sekarang kamu pergi dari kantor ini. Jangan pernah injakan kaki kamu ke sini lagi. Kamu tidak berhak menggunakan fasilitas dari aku. Dan aku tidak akan sudi memberikannya lagi ke kamu. Ini kamu benar-benar salah paham. Aku harus menjelaskan semuanya agar kita tidak seperti ini. Iya, aku akui kalau kemarin jalan dengan Malika. Tapi dia yang mengajak aku sayang. Aku awalnya tidak mau, tapi dia terus memaksa. Terus dia akan mengancam mencelakakan kamu kalau aku tidak menuruti yang dia mau. Aku terpaksa kan. Aku hanya tidak ingin kamu kenapa-napa. Kamu pikir aku percaya dengan cerita kosongmu itu? Sama sekali tidak, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Percaya begitu saja dengan yang kamu ucapkan? Mungkin kemarin iya, Mas. Aku dengan mudah percaya dengan kamu. Tapi tidak untuk sekarang. Aku sudah tahu kamu seperti apa. Sampai kapanpun tidak akan pernah percaya lagi dengan kamu. Tapi, sudahlah. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin ada keributan. Kamu tidak bisa seperti itu. Aku berperan penting di kantor ini. Dan aku juga tidak terima kalau mobil kamu ambil. Kamu jangan seperti ini, Riris. Aku yang telah membantu kamu selama ini. Oh iya, membantu untuk menghabiskan uang, begitu?
Jangan kamu pikir aku tidak tahu. Kamu menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aku bisa saja menuntut kamu atas apa yang kamu lakukan, Mas. Satu lagi, tadi kamu bilang mencintaiku dengan tulus. Seharusnya tidak masalah dong kalau semua fasilitas di kamu aku ambil. Kalau cinta yang tulus, dia tidak akan mengharapkan apa-apa. Apalagi kamu itu laki-laki, seorang suami. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab, bukan malah mau enaknya aja menikmati harta istri. Riris, secepatnya aku akan urus perceraian kita. Enggak, Riris, selamanya aku tidak akan mau cerai dengan kamu. Aku akan buat perceraian itu dipersulit. Riris mendengus kesal. Terserah kamu saja, Mas. Kalau kamu melakukan itu semua, jangan dikira aku akan diam saja. Kita lihat saja nanti siapa yang menang. Keputusan untuk bercerai dengan dia pun sudah bulat. Riris ingin segera lepas dari Agus. Tidak ingin selamanya seperti ini. Lebih baik menjadi janda daripada harus bersama laki-laki seperti dia. Sekarang kita mau kemana, Non? Riris menyeka air mata ketika pertanyaan Pak Yudi super pribadinya terdengar. Kita ke makam Papa dan Mama ya, Pak. Baik, Non. Jangan sedih lagi. Semua masalah ada jalan keluarnya. Minta petunjuk sama Allah SWT agar dipermudah dalam menghadapi semuanya. Terima kasih ya, Pak. Nasihatnya sangat berarti. Iya, Non, sama-sama. Tidak berselang lama akhirnya telah sampai di makamnya Papa dan Mamanya. Iya, bisa dibilang sekarang Riris sudah tidak punya siapa-siapa. Tanpa ada orang tua, bahkan sekarang tidak ada yang bisa Riris percaya. Semua ini karena Agus. Dia yang telah merusak semuanya. Kepercayaan yang Riris berikan dihancurkannya begitu saja. Assalamualaikum, Pak. Mah, Riris datang untuk menemui kalian. Setelah di depan makam, Riris langsung berjongkok untuk mendoakan mereka. Riris kangen kalian, Pak. Mah, Riris sekarang sendirian. Riris gak punya siapa-siapa lagi. Pernikahan yang Riris kira bahagia pun ternyata hanya ada kebohongan. Aku sama sekali tidak pernah tulus mencintai Riris, Pak. Mah, ya sama saja dengan yang lain. Mau dengan Riris hanya karena harta. Riris juga tidak tahu kenapa selama ini tidak pernah ada yang tulus dengan Riris. Riris padahal hanya ingin itu, dicintai dan disayangi dengan tulus, tanpa ada embel-embel harta yang Riris punya. Riris melungkaskan semua yang dia rasakan di sini. Andai masih ada Papa dan Mamanya, tidak mungkin Riris merasakan kesendirian seperti saat ini. Pasti mereka yang akan memberikan Riris semangat untuk kuat menjalani hidup. Riris pasti akan kuat kalau ada Papa dan Mamanya. Riris menyeka air mata yang lagi-lagi keluar tanpa diminta. Lagi-lagi rasanya begitu menyesakan, dan Riris harus melewati ini semua seorang diri. Mamanya sudah pergi sejak Riris berumur 10 tahun, sedangkan papanya baru pergi 1 tahun yang lalu karena kecelakaan yang dialaminya. Papanya menjadi korban tabrak lari, dan sampai saat ini pelakunya masih belum ditemukan. Menurut informasi dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, pengendara motor yang menabrak papanya tengah dalam keadaan mabuk. Dia pergi begitu saja tanpa mau menolong papanya. Andai waktu itu mau bertanggung jawab, mungkin saja papanya masih ada di sisi Riris. Namun semuanya sudah terjadi. Riris pun lagi-lagi harus ikhlas untuk menerimanya. Riris sebenarnya masih mau mencari tahu siapa yang menabrak papanya. Tapi dulu harus dihentikan karena disuruh Agus. Dan kata dia lebih baik Riris melupakan itu semua. Namun sepertinya Riris merasa ada yang janggal dengan semuanya itu. Karena apa juga Agus menyuruh Riris untuk menghentikan itu semua, yang sama sekali sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Ini seperti ada yang tidak beres. Setelah masalah perceraian Riris dan Agus selesai, Riris akan kembali membuka kasus papanya. Kali ini Riris tidak akan membiarkan dia bisa berlalu begitu saja. Riris tahu ini memang takdir, tapi tidak ada salahnya untuk Riris menuntut keadilan. Bagaimana caranya? Riris harus terus mencari tahu siapa orang yang sudah menabrak papanya. Dia harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Keesokan harinya Riris sudah siap-siap berangkat ke kantor karena ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Agus ternyata sangat licik, ada banyak penyelewengan yang dia lakukan. Keuangan kantor ikut menjadi korban, dan untung saja Riris tahu sekarang. Karena kalau sampai hari ini Riris tidak tahu, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin semuanya akan diambil alih oleh Agus. Sang Maha Kuasa masih sangat baik dengan Riris. Walaupun sakit saat mengetahui ini semua, setidaknya itu jauh lebih baik daripada tahunya nanti akan lebih sakit lagi. Apalagi semuanya kalau sudah diambil oleh Agus,
Riris tidak akan bisa apa-apa lagi. "Non, mau kemana?" Riris menoleh. Saat mendengar suara itu, dia juga lantas tersenyum saat melihat Binarti mendekati. "Mau ke kantor, Bi?" "Iya, karena sekarang Riris yang kembali menghandle kantor." "Apa tidak sarapan dulu, Non? Jangan lupa sarapan, Non. Nanti Non malah sakit," ucap Binarti. Mungkin sekarang hanya Binarti yang tulus dengan Riris, karena dia kenal Binarti sejak kecil. "Nanti Riris sarapan di kantor aja, Bi. Riris lagi buru-buru." "Tunggu dulu, Non. Lebih baik Bibi siapkan bekal saja untuk Non Riris, jadi bisa dimakan saat di kantor nanti." Riris tersenyum. "Baik kalau seperti itu, Bi. Terima kasih." "Sama-sama, Non. Kalau begitu Bibi siapkan dulu ya." "Iya, Bi." Riris menunggu Binarti yang pergi ke dapur. Dan tidak berselang lama Binarti pun kembali ada di hadapannya. Binarti membawa kotak bekal dan memberikannya kepada Riris. "Jangan lupa dimakan ya, Non. Karena Bibi tidak mau kalau Non Riris sakit harus semangat ya." "Iya, Bi." Butuh waktu kurang lebih 30 menit. Akhirnya Riris sampai di kantor. Sesampainya di kantor, dia langsung fokus bekerja. Seperti yang dia katakan, banyak hal yang perlu dia benahi gara-gara ulah Agus. "Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Bisa-bisanya kamu melakukan hal ini." Riris mengembuskan napas dengan kasar. Ini memang sangat berat. Tapi dia akan berusaha untuk bisa melewati ini semua. Masalah kantor ini, Riris harus bisa mengatasinya. Karena terlalu fokus bekerja, Riris bahkan tidak sadar kalau sudah masuk jam makan siang. Tangannya terasa sangat pegal dan kepalanya juga terasa sangat pusing. Semangat Riris. Iya, lagi-lagi menyemangati diri sendiri agar bisa melewati ini semua. Riris tiba-tiba saja teringat tentang perceraian dengan Agus. Dia sudah meminta pengacara Pak Malik untuk mengurus semuanya. Tentu saja dia ingin lekas bercerai dengan Agus, karena dia tidak mau berhubungan lagi dengan laki-laki tukang tipu seperti Agus itu. Riris mengambil ponsel untuk menghubungi Pak Malik. "Iya, Bu Riris, ada apa?" Suara Pak Malik mulai terdengar saat telepon terhubung. "Ini Pak, apakah bekas gugatan cerai saya sudah diajukan di pengadilan agama?" tanya Riris. "Sudah, Bu. Baru saja saya ke sana," jawab Pak Malik. Riris tersenyum. "Syukurlah kalau begitu, Pak. Saya ingin lekas bercerai dari Agus. Jadi saya minta tolong dengan Pak Malik agar semua dipercepat ya, Pak." Riris tahu kalau Pak Malik ini adalah pengacara yang hebat. Makanya dari itu dia minta bantuan dengannya. Akan tetapi Riris juga teringat apa yang Agus katakan, kalau dia akan mempersulit perceraian ini. Makanya itu, dia juga harus berjaga-jaga agar semuanya bisa lancar. Agus bisa saja nekat dan melakukan apa yang dia katakan itu. "Baik, Bu, saya akan lakukan apa yang Bu Riris minta. Saya akan pastikan kalau proses perceraian itu bisa berjalan dengan lancar." "Terima kasih, Pak. Saya percayakan semuanya kepada Pak Malik." "Siap, Bu." Setelah itu telepon pun terputus. Namun tidak berselang lama ada Maya, sekretaris di perusahaan ini, datang menghampiri. "Ada apa, Maya?" tanya Riris. "Ada Agus di luar, Bu. Katanya dia mau bertemu dengan Bu Riris." "Astaga, Agus lagi. Sebenarnya mau apa sih dia?" "Saya tidak mau bertemu dengan dia. Tolong kamu bilang ke satpam untuk usir dia dari sini." "Baik, Bu." Maya pun pergi. Riris hanya bisa menghela napas dengan kedatangan Agus ke kantornya. "Mas, atas semua yang kamu lakukan, tidak mungkin aku mau kembali lagi dengan kamu lagi," gumam Riris. "Maaf, Bu, Pak Agus tidak mau pergi dan tetap ingin bertemu dengan Bu Riris." Iya, Maya kembali datang ke ruangan dan mengatakan hal itu kepada Riris. Riris hanya bisa menghembuskan napas setelah mendengar itu semua. Iya, sepertinya memang harus Riris yang datang untuk menemui Agus. "Bagaimana, Bu? Pak Agus terus saja ingin bertemu dengan Bu Riris dan tidak ingin pergi sebelum Bu Riris keluar." "Oke, saya akan keluar. Tapi Bu, kamu tenang saja ya. Saya pastikan akan baik-baik saja. Saya akan bisa menghadapi ini semua." "Baik kalau seperti itu, Bu." Maya sendiri tahu apa yang telah Agus lakukan. Riris juga banyak bertanya dengan Maya apa saja yang Agus lakukan, hingga Riris tahu kalau Agus melakukan kecurangan di kantor ini. Riris lantas bangkit dari duduk dan langsung menghampiri Agus yang memang ada di luar. Dia membuat keributan di kantor ini, dan Riris tidak suka akan hal itu. "Lepaskan saya. Kalian sudah berani dengan saya, ha? Saya akan memecat kalian," ucap Agus seraya mencoba melepaskan diri dari para satpam. Riris mendekati Agus dan masih dipegang oleh satpam. Agus kini menatapnya dan sudah ada di hadapannya. "Sayang, aku ingin bicara dengan kamu," ucap Agus. "Mau bicara apa lagi ya?" Riris sebenarnya sudah sangat muak dengan Agus. Karena apa yang telah dia lakukan di sini, Riris masih sabar atas segala perbuatan Agus.
Kalau Riris mau, bisa saja Riris memenjarakan Agus karena dia telah membuat curang di kantornya. Namun Riris tak mau memperpanjang masalah dan membiarkan dia bebas. Jangan seperti ini sayang. Aku tahu kalau aku salah. Aku ingin minta maaf. Maafkan aku ya. Aku janji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ingin sekali Riris tertawa mendengar hal itu. Ada-ada saja sih. Memangnya dia kira Riris akan percaya begitu? Riris saja sudah muak dengan semuanya. Aku masih mencintai kamu. Kita kembali lagi ya. Aku akan melupakan Malika dan bahagia bersama kamu. Aku tidak bisa kehilangan kamu sayang. Tawa Riris kali ini pecah. Riris kesal dengan Agus, tapi sebisa mungkin dia menahannya. Tidak bisa kehilangan aku? Tanyanya sekali lagi. Agus mengangguk. Iya, aku tidak bisa kehilangan kamu. Makanya aku ingin memperbaiki semuanya. Kamu tidak mau kehilangan aku? Apa tidak mau kehilangan hartaku, Mas? Sepertinya kamu tidak rela kehilangan semua fasilitas yang aku berikan. Makanya kamu seperti ini kan? Oh iya, aku tahu. Pasti si Malika itu minta belikan macam-macam dengan kamu kan? Sayang, aku berhenti untuk memanggilku sayang, Mas. Karena sebentar lagi kita akan bercerai. Aku tidak mau bercerai dari kamu. Aku akan tetap bercerai dari kamu. Tidak ada tapi-tapian lagi. Dan aku minta kamu jangan ganggu aku lagi. Silahkan kamu pergi. Tidak, aku tidak mau pergi. Riris tidak mendengarkan apa yang Agus katakan lagi. Riris meminta satpam untuk membawa Agus pergi dari sini. Karena Riris juga tidak mau kalau ada keributan di kantornya. Kali ini Riris merasakan lebih lega. Dan setelah Agus pergi, dia kembali bekerja. Riris juga mulai bisa menguasai dirinya. Dan sudah yakin dengan ini semua. Melepaskan Agus adalah hal yang terbaik. Dan memang harus dilakukan. Lagian untuk apa juga Agus dipertahankan. Lagi-lagi seperti dia tidak pantas untuk dicintai. Riris sudah memberikan kepercayaan tapi dia malah seperti ini. Jadi jangan salahkan Riris jika dia sudah tidak percaya lagi dengan dia. Pekerjaan sudah selesai dan Riris kembali ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Riris mampir dulu untuk membeli makan. Iya, tadi dia sudah meminta Bibi untuk tidak memasak. Riris akan membawa makanan pulang ke rumah. Tak berselang lama akhirnya Riris sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Riris langsung memanggil Binarti untuk menyiapkan makanan yang dia bawa. Tolong disiapkan ya, Bi. Nanti kita akan makan sama-sama. Aku mau bersih-bersih dulu. Binarti mengangguk. Iya, Non. Bibi akan menyiapkan semuanya. Aku ke kamar ya, Bi. Iya. Riris melangkahkan kaki menuju kamar. Hari ini memang sangat melelahkan, tapi dia yakin bisa melewati ini semua. Iya, Riris membersihkan diri karena badan ini terasa sangat lengket seharian bekerja. Butuh waktu 15-20 menit, akhirnya Riris selesai dengan kegiatan bersih-bersihnya. Riris mengenakan pakaian santai, dan setelah itu dia keluar dari kamar. Riris juga menghampiri Binarti yang sudah berada di meja makan. Bibi, panggilnya. Makanannya sudah Bibi siapkan, Non. Ayo dimakan, ajak Binarti. Bibi temani aku makan ya. Tapi Non, tidak ada tapi-tapian, Bi. Temani aku ya. Baik, Non, kalau memang maunya Non seperti itu. Riris dan Binarti akhirnya menikmati makan bersama. Lebih baik seperti ini daripada Agus yang akan membuatnya kecewa. Non, Bibi boleh tanya sesuatu? Binarti buka suara. Riris pun lantas menatap Binarti. Iya, Bi, boleh kok. Memangnya mau tanya apa sih? Tentang Den Agus, apa tidak ada di rumah ini lagi? Tanya Binarti kali ini. Maaf, Non, kalau Bibi lancang. Riris hanya tersenyum. Dia juga sama sekali tidak marah. Mas Agus memang tidak ada lagi di sini, Bi. Aku juga akan bercerai dari dia. Kenapa, Non? Apa Non ada masalah dengan Den Agus? Riris mengangguk. Iya, Bi. Mas Agus tidak sebaik apa yang aku kira. Ternyata dia jahat. Dia menikah denganku hanya karena harta saja. Non, sekarang Bibi sudah tahu lama tentang hal itu. Tapi Bibi takut mengatakan itu dengan Non Riris. Apa, Bi? Jadi Bibi sudah tahu semuanya? Iya, Non. Tapi Den Agus mengancam Bibi. Kalau Bibi mengatakan dengan Non Riris, maka Bibi akan disakiti. Dan Den Agus akan menyakiti Non Riris juga. Ternyata Agus memang sejahat itu. Kini Riris semakin yakin dengan keputusannya. Beberapa hari kemudian, ia mulai mendapatkan informasi atas perlakuan tabrak lari yang menjadikan almarhum Papa Riris meninggal. Riris merasa hatinya semakin tertantang untuk mengungkapkan misteri di balik kecelakaan yang merenggut nyawa papanya. Semua yang sudah terjadi mulai terkoneksi dalam benak Riris. Kelakuan Agus yang penuh dengan tipu daya, ancaman yang diterima Binarti, serta penyelidikan yang berhenti begitu saja atas suruhan Agus. Sekarang setelah menceraikan Agus dan mengembalikan kendali atas hidupnya,
Riris merasa tekadnya semakin kuat untuk mengungkapkan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Riris mendapat informasi yang mengejutkan dari seorang teman lamanya, Denny, yang bekerja sebagai polisi. Denny menghubungi Riris dengan nada serius di telepon. "Riris, ada perkembangan mengenai kasus kecelakaan papamu. Aku rasa ini sangat penting untuk kamu tahu." Jantung Riris berdegup kencang. "Apa maksudmu, Denny? Apa yang kamu temukan?" tanya Riris penuh harap. "Dalam penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan bukti bahwa pengendara motor yang menabrak papamu adalah seorang pria bernama Fajar Aliman Putra, yang ternyata memiliki hubungan dekat dengan Agus, mantan suamimu. Dia mengendarai motor dalam keadaan mabuk, dan kami sempat mendapat informasi bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Malika Anastasia Putri." Riris terdiam sejenak. Perasaan campur aduk mengalir begitu saja. "Oh, jadi itu sebabnya Mas Agus memintaku untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, hanya untuk melindungi adik selingkuhannya. Benar-benar keterlaluan kamu, Mas," gumam Riris dengan suara bergetar. Riris merasa seolah sebuah pintu menuju kebenaran akhirnya terbuka. "Aku ingin agar Fajar dihukum. Aku ingin keadilan untuk papa," ucap Riris dengan tegas. "Tolong bantu aku untuk membuka kasus ini lagi, Denny." "Tenang, Riz, aku akan lakukan yang terbaik untukmu," jawab Denny dengan nada yang penuh keyakinan. Keputusan Ririn semakin mantap. Tidak hanya perceraian dengan Agus yang harus selesai, namun juga pengungkapan kasus kecelakaan yang menimpa papanya. Dia mulai melakukan riset sendiri, mencari tahu lebih banyak tentang Fajar dan keterlibatan Agus dalam kasus ini. Hal ini Riris tidak bisa memaafkan Agus, lantaran sudah menyembunyikan fakta ini darinya. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk membalas dendam atas kematian ayahnya kepada pelaku dan Agus. Bahkan Riris sampai melakukan pertemuan dengan beberapa saksi mata yang mungkin bisa memberi informasi lebih lanjut. "Agus, semua sudah berakhir," kata Riris dengan suara yang penuh keyakinan. "Kamu bukan hanya mengkhianati aku, tetapi juga mengkhianati semua yang ada di sekitar kita. Akan aku buktikan siapa kamu sebenarnya," gumam Riris. Akhirnya setelah penyelidikan yang panjang dan berliku, Fajar terbukti bersalah dan tertangkap atas kasus tabrak lari yang telah merenggut nyawa ayah Riris, yakni Jatmiko. Bukti-bukti yang ditemukan oleh Riris dalam tim kepolisian tak terbantah lagi, dan Fajar tidak bisa menghindar dari jerat hukum. Malika yang sudah tidak bisa lagi mengelak harus menerima kenyataan pahit bahwa adiknya sendiri yang terlibat dalam tragedi tersebut. Agus yang berusaha melindungi Fajar dan menghalangi polisi itu mengungkap kebenaran, juga ikut terseret dalam kasus ini. Bukan hanya karena penghalangannya, tetapi juga karena keterlibatannya dalam penutupan fakta-fakta yang ada. Pencarian kebenaran akhirnya membawanya ke halaman hukum, dan tidak ada yang bisa melindungi mereka lagi. Di dalam ruang pengadilan, Malika hanya bisa menangis, tanpa kata-kata, hanya kesedihan yang memenuhi hatinya. Riris, meskipun merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, tidak bisa menahan rasa sesak di dada. Bukan hanya nyawa yang hilang, tetapi juga hati yang hancur. Kepercayaan itu sangat berharga, tapi ketika kamu memilih untuk menutup mata terhadap kebenaran demi melindungi sesuatu yang salah, maka kamu hanya akan merusak lebih banyak kehidupan. Kadang, cinta itu bukan berarti membiarkan semuanya terjadi tanpa ada konsekuensi. Cinta yang sejati adalah berani mengungkapkan kebenaran meski itu sakit. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.